Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamuswari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajarotima di Kabar Bamuswari. Balik lagi bersama saya Farid Alsindarwan di talk show Bamuswari TV bersama dengan Bapak Rusmana selaku Kepala Desa Tanjungwangi. Gimana Pak Rusmana? Ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi sedikit menyinggung mengenai dengan desa wisata. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan pembangunan wisata Dreamland. Iya. Yaitu terkait Dreamlandnya. Sebetulnya Dreamland itu kalau lihat dari dokumen-dokumen yang ada, itu dimulai dari tahun 2019. Kebetulan waktu itu saya menjabat. Nah, ketika saya menjabat di akhir 2019 atau awal 2020 lah, kegiatan di Dreamland itu sudah mulai berjalan. Memang walaupun demikian, saya tetap kan mencari informasi, termasuk meminta dokumen-dokumen yang menjadi dasar buat pegangan di desa. Alhamdulillah pada waktu itu saya mendapat dokumen tentang Dreamland yang pada intinya Dreamland itu dulu itu kan KTC ya, itu namanya PT KTC Kampung Tauhid Cicalengka. Nah itu bergerak di bidang wisata alam religi dan budidaya. Kebetulan sesuai juga dengan dokumen dari DPMPTSP yang saya pegang atau yang punya di desa, bahwa itu emang diperuntukkan untuk wisata alam religi dan budidaya perkebunan. Nah mungkin seiring berjalannya waktu, juga menurut keterangan dari pihak PT KTC itu, jadi memang yang pertama atau yang mencuat di luar itu kan kampung tauhidnya. Kampung tauhidnya, makanya saya juga pernah pertanyakan di mana itu kampung tauhidnya. Ternyata penjelasan dari pihak PT KTC itu bahwa betul, katanya mau didirikan pesantren kampung tauhid, namun itu mungkin di tahap berapa gitu ya. Jadi sementara sekarang yang sedang berjalan itu fokus di bidang wisata alamnya. Mungkin terbukti sekarang bahwa wisata alamnya sudah berjalan dengan berbagai jenis wisata alam, termasuk ada spot fotonya segala macam. Kemudian saya mempertanyakan waktu itu tentang perizinannya. Nah, beberapa bulan yang lalu, adalah sekitar 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, kami mendapat surat undangan atas nama pemerintah desa. Itu undangan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas LH Kabupaten Bandung yang bertempat di Serang. Nah pada waktu itu yang dibahas dan menjadi bahasan undangan waktu itu yaitu hal-hal yang berhubungan atau hal-hal yang menjadi persyaratan buat terpilihnya izin lingkungan, bukan izin lingkungan, AMDAL, analisis manajemen dampak lingkungan. Nah waktu itu memang dari desa perwakilan diwakili sama saya kepala desa dan juga ketua BPD, kemudian camat juga hadir, terus dari pihak KTC juga hadir, dan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Memang pada waktu itu terjadi pembahasan yang pada intinya mungkin dari kami selaku pemerintah desa mengacu
dengan ini kebetulan ini bahan dokumen yang dikaji waktu itu. Nah di sini kan ada semacam kesanggupan dari pihak KTC yang menyangkut AMDAL. Di antaranya ada beberapa poin yang saya garis bawahi waktu itu. Yang pertama yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja. Di dokumen tersebut dicantumkan bahwa komposisi pekerja lokal itu di kisaran 75%. Kemudian di situ juga di dokumen itu disebutkan bahwa akan ada pembangunan titik-titik pembangunan yang berhubungan dengan antisipasi dampak lingkungan. Contoh yang berhubungan dengan dampak lingkungan diantaranya pembuatan saluran air gitu ya, pembuatan saluran air dari hulunya dari ringland yang muaranya ke sungai. Nah itu yang saya pertanyakan, yang pada intinya mungkin sesuai dengan kapasitas kami, sesuai dengan dokumen yang mereka buat juga di master plan-nya ada. Saya mempertanyakan sekaligus mendorong ke pihak KTC untuk segera merealisasikan apa-apa yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam artian tadi komposisi pekerja lokal itu 75% harus dipenuhi. Kemudian pembuatan saluran air yang bermuara di sungai itu juga mohon untuk segera dibangun lah. Kebetulan pada saat ini belum ada pembangunan. Nah tentunya kan secara otomatis ketika itu belum terrealisasi sesuai dengan master plan yang diajukan mereka ke Dinas Lingkungan Hidup, harusnya Dinas Lingkungan Hidup jangan dulu mengeluarkan izin kan sebelum itu terpenuhi. Nah itu mungkin bisa disebut tuntutan juga sih, tuntutan dari kami, dari desa, berdasarkan masukan-masukan juga di masyarakat. Nah mungkin perkembangan sampai saat ini untuk perizinan yang kami ketahui sampai di situ. Jadi baru sampai tahapan pengkajian analisis dampak lingkungan untuk penerbitan izin AMDAL. Langkah apa sih yang dilakukan desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu telah sesuai dengan AMDAL ke Dinas Lingkungan Hidup? Nah, sementara langkah yang ditempuh sama pihak desa itu pernah melayangkan surat juga ke pihak PT KTC untuk segera pemenuhan apa-apa yang menjadi yang ada dokumen. Nah untuk ke Dinas Lingkungan Hidup mungkin pada saat ini kami belum secara resmi melayangkan surat atau misalkan menghadap ke kantor, apalagi kita tahu kan pada saat ini dinas-dinas 50% itu WFH kan, WFH, jadi memang agak kesusahan juga kami ketika mau menghadap ke dinas. Satu harus ngatur jadwal dulu, terus kemudian banyak karyawan-karyawan yang bekerja di rumah, nah, seperti itu mungkin ya. Berarti sejauh ini masih ada permasalahan yang belum terselesaikan. Kemudian juga yang saya lihat itu tadi emang belum efisien juga untuk melakukan tindakan-tindakan dari desa ke Dinas Lingkungan Hidup karena kondisi sedang COVID seperti ini. Iya, betul memang seperti itu. Memang sampai saat ini belum kalau saya lihat dan saya pantau di lapangan, jadi yang tadi itu poin-poin yang tadi belum terrealisasi. Makanya kalaupun misalkan
izin keluar, bukan mungkin ya, tentunya dari desa akan mempertanyakan sebelum itu terrealisasi. Misalkan gini sebagai contoh, izin dari lingkungan hidup keluar, kok kenapa? Padahal kan sesuai dokumen yang diajukan oleh PT KTC itu bahwa penyerapan tenaga kerja lokal 75%, terus ada pembangunan saluran air belum realisasi gitu. Tentunya kami akan mempertanyakan ke dinas terkait, kok kenapa? Misalkan saja alhamdulillah sampai saat ini pengetahuan kami bahwa AMDAL dari LH itu belum dibahas. Ada nggak sih Pak masyarakat yang protes ke desa berkaitan dengan pembangunan Dreamland? Kalau dari masyarakat kan gimana ya? Masyarakat heterogen ya. Tentunya ada yang mempertanyakan, cuman yang kami juga maklum, masyarakat juga mempertanyakan ke desa tentang pengerjaan atau kegiatan yang di Dreamland. Ya sebisa mungkin dari desa memberikan penjelasan. Tapi kalaupun misalkan ada memang tuntutan atau pertanyaan dari masyarakat yang memang secara logika atau secara ini memang betul, itu menjadi bahan kami desa untuk dilanjutkan ke dinas terkait. Baik, berarti desa akan memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan ya. Betul, desa membuka keran seluas-luasnya buat masyarakat ketika ada hal-hal misalkan kan kadang kalau desa nggak terus menerus di lapangan kan, tentunya masyarakat yang paling dekat yang paling kena imbasnya tentunya desa memberikan keleluasaan untuk menyampaikan masukan ataupun kritik-kritik tentang keberadaan Dreamland. Kalau untuk dampak positifnya ke masyarakat sekitar itu apa sih Pak? Tidak bisa dipungkiri ada juga dampak positifnya, ada, terutama tentunya dalam hal satu menciptakan lapangan pekerjaan ya. Menciptakan lapangan kerja memang ada penyerapan juga tenaga kerja cuman belum maksimal saja itu. Terus kedua membuka lapangan usaha juga seperti warung, terus ojek kan yang hari penumpang yang dari sana. Cuman dalam hal penataan mungkin yang kami sayangkan itu dalam hal penataan seperti penataan warung, terus penataan ojek juga belum tertata rapi. Kemudian yang paling disayangkan itu kan sepengetahuan saya itu di lokasi itu kan yang jualan produk itu itu dari pihak PT semua yang di dalam nggak ada produk asli yang masyarakat buat. Nggak ada justru yang saya sayangkan itu yang saya inginkan makan sebagai wujud kebudayaan juga ya. Jadi disediain tempat di dalam tapi bukan di luar. Kalau emang mau bersinergi dengan daerah, disediakanlah stand-stand untuk penjual lokal yaitu pedagang lokal. Terus kan di situ juga yang menjadi kendala kadang pengunjung juga ada yang kan tidak bisa bayar tunai kan. Jadi situnya mengisi saldo. Sementara kalau emang pedagang-pedagang lokal belum bisa sampai ke arah situ. Nah seperti itu sih yang saya karena nggak ada pedagang lokal yang bisa berjualan di dalam. Berarti pihak perusahaan tidak menyediakan ya. Iya. Terus tidak juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan metode pembayaran itu ya. Iya sih. Sehingga masyarakat juga kurang ya, tidak bisa mengikuti. Betul. Itu kurang lebih seperti itu ya. Mengenai wisata tadi itu Pak, ada nggak sih Pak pemasukan PAD ke desa sendiri? Oh iya. Nah itu untuk kegiatan wisata kan sudah lumayan beberapa bulan berjalan ya. Saya akui gitu ya, jujur aja emang sampai saat ini belum ada yang mutlak. Misalkan gini, dari perusahaan
ngasih PAD pendapatan hasil desa ke desa nggak ada, belum ada. Terus termasuk kami juga belum mau gitu ya, semacam bikin MOU dengan mereka, dikarenakan yang tadi itu kami pengen ketika segala perizinan sudah ditempuh, sudah selesai, baru gitu. Tapi walaupun demikian kan mungkin itu mah di luar itu ya. Misalkan ada perusahaan, ada ini ke desa, tapi sampai saat ini sih belum. Baik itu berupa misalkan CSR-nya tuh kan, yang namanya perusahaan kan, apalagi perusahaan besar ada CSR yang harus wajib itu mah dikeluarkan, berupa kegiatan apa atau berupa pembangunan apa untuk fasilitas umum. Yang langsung misalkan berkoordinasi dengan desa itu belum ada sama sekali. Apalagi yang tadi untuk PAD nggak ada. Berarti untuk sampai saat ini belum ya Pak ya? Belum. Pak, kalau untuk status tanah yang dibangun oleh pihak PT Dreamland ini itu seperti apa? Kenapa ini saya menjelaskan yang saat ini ya, saat ini di waktu sekarang. Jadi sepengetahuan kami itu tanah yang digunakan oleh Dreamland itu hasil pembelian dari atas nama Pak Jody Hernandi. Bentuknya sertifikat hak milik SHM. Nah cuman sepengetahuan kami juga SHM di situ yang dipegang sama atas nama Pak Jody itu namanya masih atas nama masyarakat Desa Dampit dulu. Kalau sekarang kan udah mekar Tanjungwangi. Nah posisinya seperti itu. Adapun kronologis begini gini, misalkan ketika saya punya tanah, SHM-nya atas nama saya. Nah itu mah yang digunakan oleh Dreamland, tanah tersebut sudah SHM tapi namanya masih atas nama masyarakat. Gitu. Kebetulan kalau informasi yang kami dapat juga memang ada perjalanan tentang tanah tersebut. Atau mungkin perlu kami jelaskan? Boleh. Jadi menurut informasi kan dulu itu kadang bangunan ini hampir sebagian besar wilayah Tanjungwangi itu dulunya biasa disebut tanah eks perkebunan Belanda dulu sekitar waktu zaman penjajahan Belanda. Nah sekitar tahun 60-an 60 sampai 65 lah menurut informasi bahwa tanah itu sudah dikuasai oleh negara. Kan yang namanya bekas perkebunan Belanda kan ketika sudah merdeka tentu dikuasai oleh negara. Nah dari negara itu sudah diberikan kepada masyarakat, diberikan dalam artian untuk digarap, yaitu melalui SK gubernur kan, yang kebetulan waktu itu yang menjabat wakil gubernur itu almarhum Pak Lukman Sutaria, yang sekarang itu ayahnya atau bapaknya dari Pak Jody Hernandi, yang sekarang megang SHM itu. Nah setelah digarap oleh masyarakat dengan kekuatan SK gubernur itu, pegang SK, menurut informasi yang kami dapat dulu itu sekitar tahun 70-an lah, 70 sampai 74, bahwa si tanah tersebut dikontrakan ke PT untuk ditanami nilam sereh. Cuman dasar untuk dikontrakkan itu si SK yang dipegang masyarakat itu ditariklah oleh pemerintah desa waktu itu, ditarik kan untuk dikontrakkan. Nah justru yang jujur ya, termasuk saya pribadi yang kehilangan jejak itu di situ, di sekitaran tahun itu. Kan kalau cerita atau informasi yang kami dapat itu
bahwa SK ditarik untuk dikontrakkan Iya, kan. Tapi ketika sekarang setelah saya menjabat, saya telusuri ada dokumen berbentuk SHM, ternyata Sudah sama. iya, Jadi. SHM itu terbitnya di tahun 1987. 97. Cuman yang saya heran juga, SHM atas nama masyarakat cuman tidak dipegang sama masyarakat, itu sih. Itu yang kadang jadi pertanyaan saya juga. Dikarenakan kronologisnya tadi seperti itu. Jadi bahwa yang dikasih SK garap itu sebetulnya masyarakat. Tapi nggak tahu lah, misalkan peralihan dari masyarakat ke PT seperti apa, terus bisa sampaikan muncul SHM itu seperti apa, terus mungkin kalaupun SHM itu di tahun 87 berarti tanah masih dikontrak sama PT Pamada Jaya itu namanya. Kok bisa beralih ke seseorang? Nah itu saya juga kurang tahu sih. Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya Pak, Iya. untuk asal usul tanah tersebut ya. Pak, kalau dampak dari pembangunan tadi berkaitan dengan lingkungan, itu apa sih Pak? Misalnya akibat dari lingkungan tersebut, masyarakat yang ada di bawah itu mengalami banjir, sama seperti itu. Oh iya. Emang itu pernah terjadi waktu Karta Mukhil yang awal kan. Memang secara logika juga ketika ada pemadatan tanah ya, pemadatan tanah, penggerusan tanah sekitar awal 2020 kalau nggak salah itu pernah terjadi banjir lumpur termasuk ada yang keluarga juga. Tapi emanglah kalau dalam hal itu kami juga apresiasi dari perusahaan langsung bukan mengantisipasi, langsung tanggap termasuk memberikan ganti rugi juga kepada masyarakat yang terdampak. Cuman mungkin mengacukan kepada hal itu, makanya yang tadi kenapa gitu, termasuk tuntutan warga, termasuk dari desa juga ada tuntutan buat perbaikan saluran air itu. Ya jangan sampailah kalau dari desa mah gini, daripada terjadi lagi seperti itu, alangkah lebih baiknya dari sekarang diantisipasi dulu gitu. Melakukan upaya preventif. Nah iya, perbaikan saluran airnya, jadi ketika musim hujan datang lagi, mudah-mudahan masih enggak, musim hujan mungkin datang lagi, udah nggak terjadi banjir lagi karena saluran airnya udah memadai lah, seperti itu. Emang pernah terjadi dulu. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share dari Desa Tanjungwangi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rusmana selaku Kepala Desa Tanjungwangi. Terima kasih. Demikianlah kabar Bangmuswari kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangmuswari berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.